Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tayyib, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang ketiga, ayo cintai lingkungan. Pada hari ini kita sudah sampai ke pembelajaran yang ke-6. Pada pembelajaran yang ke-6 ini, yang pertama dipelajari adalah mempresentasikan laporan hasil wawancara. Setelah anak-anak melakukan wawancara, tugas anak-anak selanjutnya adalah mencatat laporan hasil wawancara tersebut. Laporan hasil wawancara harus disusun secara urut dan benar. Jadi, susunan hasil wawancara yang urut dan benar, yang pertama yaitu latar belakang melakukan wawancara. Jadi di latar belakang itu dituliskan alasan anak-anak melakukan wawancara. Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Kemudian yang kedua yaitu maksud dan tujuan wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan wawancara ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami. Kemudian yang ketiga yaitu topik atau tema wawancara. Menuliskan topik wawancara untuk membatasi pembicaraan agar tidak melebar. Contohnya, yang dibahas hanya tumbuhan dan hewan di Kampung Indah Jaya. Kemudian yang keempat yaitu waktu dan tempat kegiatan wawancara. Di sini dituliskan waktu dan tempat wawancara. Contohnya, wawancara ini dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 7 November 2019. Waktu jam 8 sampai jam 9 pagi. Tempat Kampung Indah Jaya. Kemudian yang kelima yang dituliskan adalah laporan hasil wawancara. Di sini dituliskan narasumber wawancara dan hasil wawancara. Contohnya, nama narasumber Bapak Santosa, Ketua RW 1 Kampung Indah Jaya. Pewawancara Joko Priyadi. Kemudian hasil wawancara pada hari Sabtu 7 November 2019 pukul 8 sampai 9 pagi saya melakukan wawancara kepada Bapak Santosa tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku Kampung Indah Jaya. Tumbuhan di lingkungan sekitar tempat tinggalku tumbuh subur. Kemudian yang keenam yaitu menuliskan kesimpulan dari wawancara tersebut. Setelah laporan hasil wawancara disusun dengan baik dan benar, maka tahap yang terakhir yaitu mempresentasikan laporan hasil wawancara tersebut. Presentasi merupakan kegiatan penyampaian hasil wawancara, pengamatan, atau penelitian secara lisan dalam suatu forum. Cara mempresentasikan hasil wawancara, yang pertama, memahami hasil wawancara dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok hasil wawancara.
Yang ketiga, mempresentasikan hasil wawancara dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan kepada pendengar untuk memberi masukan terhadap hasil wawancara tersebut. Kemudian anak-anakku semua yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, di pembelajaran yang ke-6 ini yang dipelajari selanjutnya yaitu upaya melestarikan lingkungan umum. Ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam rangka melestarikan lingkungan umum. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Kemudian yang kedua, memasang himbauan untuk menjaga lingkungan umum. Yang ketiga, melakukan ronda malam atau seskambling untuk menjaga keamanan lingkungan. Yang keempat, melakukan reboisasi atau menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Yang kelima, memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang. Yang keenam, mengadakan kegiatan kerja bakti demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat. Yang ketujuh, memberikan sanksi tegas kepada pelaku perusakan fasilitas umum. Di dalam gambar dituliskan stop vandalisme. Jadi vandalisme itu memberi coretan-coretan yang tidak berguna kepada dinding-dinding bangunan fasilitas umum. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedelapan, mendirikan bank sampah peduli lingkungan. Jadi sampah yang disetorkan ke bank sampah merupakan sampah jenis anorganik. Jadi sampah dipilah terlebih dahulu. Sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Sampah anorganik seperti plastik, botol plastik dan sebagainya bisa disetorkan ke bank sampah. Kemudian ada kategori ketiga, sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Jadi yang disetorkan ke bank sampah adalah sampah anorganik. Kemudian yang kesembilan, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga fasilitas umum. Kemudian yang ke-10, menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM. Kemudian anak-anak semua, di akhir pembelajaran ini ada 2 soal yang kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan dengan baik dan teliti. Anak-anakku semua yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.